gue sebagai yang kemarin cukup dekat dengan politik baik pilpres maupun pilkada, melihat bagaimana biaya politik itu sangat-sangat mahal. Yang jadi menarik juga ketika Jokowi resmi dikeluarkan dari PDIP, akan kemanakah Jokowi, Gibran, Bobi akan berlabuh ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua baru. Kali ini gua akan bahas berita politik kemarin seminggu ke belakang. Apa aja sih dari kemarin, mulai yang terhangat, pasangan RK Suswono udah menyatakan selamat dan tidak akan menggugat ke MK. That's a nice gesture. Udah mengakui kekalahan, karena memang kalaupun mempermasalahkan misalkan 50,07%-nya hanya dengan banyaknya angka golput, formulir C6 yang tidak dibagikan, kan ya gampang sekali untuk dibantah ya. Karena dengan EKTP pun bisa kalau emang mau orang nyoblos ke TPS tuh, tapi tidak beralasan lah kalau misalkan hanya C6 saja yang dijadikan bahan untuk gugatan. Akhirnya pasangan RK Suswono tidak mengajukan gugatan ke MK dan mengatakan selamat kepada Gubernur terpilih Jakarta, Pram dan Rano. Jakarta resmi, mungkin sebentar lagi KPUD akan mengumumkan pasangan gubernur dan wakil gubernur baru. Nah, di sini ya mudah-mudahan Jakarta bisa semakin baik lagi ya, bisa meneruskan legasi dari gubernur sebelumnya. Lalu setelah itu, ini juga sebenarnya angka golput yang sangat tinggi di Jakarta itu sedikit menodai lah. Ya kenapa ya, bukan karena C6 juga sih menurut gue sih, karena ya memang di survei sebelum pengumuman calon kan sudah jelas nomor 1 Anies, nomor 2 Ahok ya. Tidak majunya dua calon yang menjadi favorit rakyat, ya otomatis minat rakyat untuk ke TPS pun berkurang. Tapi ya mungkin masih ada pertimbangan lain lah ya. Dan setelah itu yang jadi menarik juga ketika Jokowi resmi dikeluarkan dari PDIP, akan kemanakah Jokowi, Gibran, Bobi akan berlabuh? Kalau Bobi kan udah pasti ke Gerindra kemarin, sekarang tinggal Jokowi dan Gibran. Ada 3 partai yang sudah menyatakan welcome kalau Jokowi mau, itu Golkar, Gerindra, dan PAN. Kalau di Golkar ini sebenarnya mereka belum mempunyai tokoh yang sangat-sangat dominan, tapi di sini banyak tokoh-tokoh shareholders yang berpengalaman banget di dunia politik. Meskipun dia tidak dominan sebagai tokoh, cuman di dunia politik tokoh-tokoh Golkar itu benar-benar one of the kumpulan dari berbagai macam tokoh-tokoh yang lihai, handal di perpolitikan. Jadi ya mungkin akan banyak memakan pertentangan di internal Golkar kalau misalkan Jokowi memutuskan untuk gabung di Golkar dan mungkin langsung jadi ketua dewan pembina atau ketua dewan sesuatu. Disitulah tantangan dari Jokowi apabila masuk. Lalu kalau di Gerindra sudah memiliki sosok Prabowo Subianto menjadi seperti Tuhan mungkin di Gerindra tuh ya. Gerindra juga bisa disebut Prabowo Fans Club. Ketika Jokowi masuk ke Gerindra, apakah akan terjadi dualisme kepemimpinan? Ada matahari kembar di sana. Itu juga yang menjadi penghambat. Kalau masuk PAN, ya hanya partai papan tengah. Mungkin bagus kalau misalkan Jokowi bisa mengembangkan jadi partai papan atas. Iya, sekali lagi ya terserah Jokowi mau dia berpartai atau mau masuk partai mana atau mau tidak berpartai, yaitu hak konstitusi dari Jokowi sebagai mantan presiden saat ini. Kalau bisa dibilang ya, kalau menurut saya Jokowi mungkin baiknya memulai dari partai kecil atau sekalian bikin partai, karena dengan itu bisa makin membuktikan suara Jokowi yang masih sangat besar
apakah dia sukses membangun partai atau dia kurang sukses. Jokowi sendiri kalau gue lihat-lihat sih ya, dia itu sebagai pemain politik nomor satu lah bisa dibilang di Indonesia saat ini. Cuman kalau sebagai kingmaker masih agak dipertanyakan sih dengan kemarin pilkada. Memang calonnya di Jawa Tengah Ahmad Lutfi berhasil menang, tapi di Jakarta jangan salah loh, 2 kali pilkada terakhir calon yang di-endorse oleh Jokowi itu kalah. Yang pertama di 2017 lalu pasangan Ahok Jarot itu masih di-endorse oleh Jokowi. Dulu Jokowi masih hangat dengan PDIP dan masih diusung oleh PDIP. Jokowi pun condong ke Ahok Jarot dibanding ke Anies Sandi waktu itu. Anies Sandi sebagai oposisi. Tapi pasangan Ahok Jarot gagal memenangkan konsentrasi pilkada 2017. Dan di 2024 kemarin terulang lagi, RK Suswono secara terang-terangan didukung oleh Jokowi lewat ikut kampanye waktu itu dan juga sempat diundang ke Solo RK. Nah di situ pasangan RK Suswono kalah. Jadi untuk menjadi kingmaker memang masih harus diuji coba lebih lanjut. Oleh karena itu ketika nanti Jokowi masuk partai atau membuat partai baru, mungkin bisa kita lihat kiprahnya lebih lanjut lagi sebagai kingmaker, bagaimana kader-kader binaan Bapak Presiden Jokowi ini bisa sejauh mana untuk melangkah di perpolitikan Indonesia. Itu menarik sih, gimana dia bisa menurunkan ilmu-ilmu politiknya yang luar biasa itu ke kader-kader beliau. Situ kemudiannya PDIP sendiri sebenarnya dengan melepas Jokowi ya bisa dibilang rugi. Kita lihat di Jawa Tengah, calon PDIP kalah. Solo yang dulu menjadi basis PDIP sekarang udah nggak lagi jadi basis PDIP. Gubernur kalah, wali kota kalah. Itu melihat Jokowi hasil memenangkan pertarungan dengan PDIP di Jawa Tengah. Lalu di Sumatera Utara juga terlihat salah satu telunjuk Jokowi di Bobi Nasution, menantunya, berhasil mengalahkan calon dari PDIP. Meskipun bupati dan wali kotanya banyak juga dari PDIP, tapi ya secara gubernur Jokowi berhasil. Nah menarik bagaimana kalau nanti Jokowi ada di partai baru bisa quote-unquote menggembosi suara PDIP. Ya, kita lihat saja bagaimana kelanjutan dari drama Jokowi versus PDIP ini, apakah masih berlanjut sampai nanti 2029. Ya kalau menurut gue sih masih lanjut. Kenapa? Karena masih ada Gibran. Kita lihatlah gimana serunya pertarungan ini. Tahun depan akan ada beberapa pengurus partai seperti Gerindra dan PDIP dan lain-lainnya. Situ mungkin akan banyak pergeseran struktural partai yang bisa kita lihat bagaimana pergerakan partai tersebut 5 tahun ke depan. Ya, sampai menunggu 2029, kita lihat kemarin juga ada isu kalau pilkada itu dipilih lagi oleh DPRD kepala daerah khususnya gubernur. Ya sebenarnya itu ada plus minusnya. Gue sebagai yang kemarin cukup dekat dengan politik baik pilpres maupun pilkada, melihat bagaimana biaya politik itu sangat-sangat mahal. Biaya seseorang untuk menjadi kepala negara ataupun kepala daerah itu sangat-sangat mahal. Yang kita mulai dari yang memang harus disediakan ya, kurang lebih saksi. Saksi itu untuk per TPS bisa dibayar 100-200 ribu. Kali berapa ribu TPS itu udah puluhan miliar untuk satu provinsi yang besar. Mungkin kalau untuk satu negara bisa habis ratusan M, bisa T malah. Situ bagaimana ongkos-ongkos lainnya juga belum lagi acara ini itu. Gimana cara mereka ngebalikin duitnya kalau emang mereka mengeluarkan duit sebanyak itu?
Itu pula dengan caleg. Gue sangat setuju dengan pemilihan tertutup untuk caleg nanti, karena pertempuran antar caleg kemarin itu benar-benar brutal. Money politik gila-gilaan. Semua orang keluarin amplop, semua orang keluarin sembako. Bahkan taktik kebanyakan, udah mereka nggak usah kampanye, nunggu sampai akhir, hari-hari terakhir baru mereka keluarin amplop-amplop dan sembako-sembako itu. Terpilih di situ. Jakarta saja masih begitu, Jawa Barat masih begitu, Banten masih begitu, yang dekat provinsi dekat dengan ibu kota. Apalagi di provinsi yang daerah lebih jauh daripada ibu kota, ya, pasti hal itu terjadi. Disitulah gua ada setujunya, karena biaya politik yang sangat mahal. Tapi ada juga yang kurang setuju. Kenapa? Kalau misalkan tidak ada pilkada langsung, kita tidak akan bisa menyaksikan ada seseorang yang seperti Jokowi, yang lahir dari wali kota, yang terpilih oleh rakyat langsung, orang biasa, menjadi gubernur dan terpilih jadi presiden akhirnya. Tidak ada juga namanya Anies Baswedan, dia bukan kader partai politik yang sebenarnya tidak berpolitik, namun akhirnya bisa jadi gubernur, terpilih langsung oleh rakyat. Nah, seperti itulah mungkin yang akan jadi minus ketika orang-orang yang memang belum lama berkecimpung di dunia politik agak susah jalannya untuk menjadi kepala daerah. Mau nggak mau orang-orang yang telah lama berkecimpung di dunia politik lah yang akan menjadi kepala daerah. Dan rakyat quote unquote tidak bisa berpesta kalau misalkan pemilunya hanya dipilih oleh DPRD, karena tidak akan ada lagi aliran-aliran langsung yang datang ke rakyat. Tapi akhirnya aliran langsungnya ya, aliran dananya ya datangnya ke dewan-dewan di DPRD. Gua udah mulai mendengar cerita-cerita dari dewan-dewan yang nggak bisa gue sebutkan namanya. Ya, mereka senang lah jelas. Kan banyak yang bilang supaya kepala-kepala daerah yang uangnya tidak banyak bisa terpilih bla bla bla. Tapi menurut mereka tetap kalau mau jadi kepala daerah ya harus ngeluarin uang banyak. Nah, ke siapa ngeluarinnya? Ya ke anggota dewan. Ya mereka akan menyedot juga uang-uang calon kepala daerah, jangan lupa. Jadi ya gimana ya, itu sebenarnya bukan solusi yang tepat juga gitu untuk mengurangi biaya politik. Bakal jadi biaya politik baru ya buat calon. Ya mudah-mudahan kita bisa menemukan cara solusi supaya orang-orang terpilih yang bisa memimpin daerah itu memang orang-orang terbaik, memang orang-orang yang berkompeten, bukan cuma yang punya duit atau yang terkenal doang. Situ yang terbaik lah pokoknya. Mungkin aliran dana dari APBN ke partai harus lebih besar lagi atau gimana ya, mungkin para pemimpin negara bisa memikirkan cara yang lebih baik lagi. Thank you for watching, terima kasih telah menonton, see you when I see you, bye.